Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Nah, gimana caranya? Caranya supaya kita bisa istiqomah dengan amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama, berdoa. Apa, Bu? Berdoa. Karena kita sangat butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu senang kalau hambanya rajin berdoa. Tapi Allah nggak suka kalau hambanya nggak mau berdoa. Hambanya nggak mau minta kepada Allah, Allah itu nggak suka. Tapi kalau hambanya sering minta, itu Allah senang. Beda dengan manusia, ya. Kalau banyak dimintai, beda senang nggak? Hari ini suami telepon, tolong transfer. Besok bibi telepon, tolong transfer. Mertua telepon lagi besok, tolong transfer. Diminta lagi transfer. Senang apa enggak senang? Pusing kan? Pusing kalau kita gitu ya. Kalau Allah semakin sering diminta, semakin senang. Gak mungkin ada komentar, kamu minta melulu udah dikasih juga. Enggak. Emangnya kita ke anak minta melulu dikasih juga. Allah semakin senang kita banyak minta. Maka berdoalah, memintalah. Di antaranya kita berdoa supaya bisa istiqomah. Apa doanya? Doanya ada 3 minimal. Yang pertama, saya yakin sudah hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Rabbana wa Tuhan kami, la tuzigh, jangan sesatkan qulubana, hati kami, ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah setelah Engkau berikan hidayah. Kami sudah Islam sejak lahir, jangan berikan kesempatan hati kami condong kepada kekafiran. Pokoknya saya istiqomah, gak mau tergoda walaupun itu laki-laki ngajak saya nikah, nyuruh saya murtad, saya nggak mau. Walaupun majikan ngajak saya murtad, diiming-imingi gaji sekian dolar, bonus puluhan ribu dolar, nggak mau. Karena sudah minta kepada Allah, jangan condongkan hati kepada kesesatan. Itulah supaya kita tetap istiqomah. Sering baca doa itu? Dibaca nggak doa itu? Setelah sholat baca, ya diantaranya itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan berikanlah kami rahmil ladunka rahmat kasih sayang di sisi. Ini doa yang pertama. Yang belum hafal nanti dikirim aja di grup doanya ya. Yang sudah hafal kirim ke grup WA Majlis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah. Nih doa Rabbana istiqomah, Rabbana la tuzigh qulubana. Nggak hafal juga, ya rapopo pakai bahasa Jawa itu. Rapopo ya pakai bahasa Jawa. Allah itu maha alim, maha mengetahui apa yang kita ucapkan. Yang kita diam simpan dalam hati juga Allah maha tahu, maha paham. Ya. Jadi kita nggak ngomong apa-apa, tapi hati kita, ya Allah sudah paham gitu kan. Ya, jamaah haji, jamaah umroh, banyak titipan doa, bingung kan? Ini mau ngomong apa ini, teman-teman di doa semua di depan multazam, diam aja kan? Ya. Hanya dia bingung, ini ngomong apa nih? Banyak teman nitip doa. Udahlah, doanya apa? Ya Allah, kabulkanlah semua doa yang ada di HP saya. Kabulkanlah semua doa yang ada di WA saya. Karena nitip WA semua kan. Ya.
Jadi Allah Maha tahu, ya. Silakan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini tetap istiqomah dengan keimanan, hidayah-Mu. Jangan condongkan hati kami kepada kekafiran, kemurtadan. Ya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, ala ta'atika. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi, teguhkanlah, tetapkanlah, istiqomahkanlah hati kami terhadap agamamu, tetap Islam, tetap taat. Itu tsabbit qalbi, teguhkan, tetapkan. Walaupun dirayu dengan sebongkah berlian, dengan sekardus mie, dengan sekian dolar, ya, enggak bakalan tergoda. Tetap teguh dengan keimanan. Itulah yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal, budak hitam dari Habasyah Ethiopia. Ya. Pertama kali masuk Islam kalangan budak beliau. Sama majikannya disiksa di padang pasir panas, terik panas siang hari. Batu besar ditimpakan ke dadanya, diinjak-injak, ya Allah. Disuruh murtad, tapi bila tetap istiqomah mengatakan Allah, Allah, Allah. Ahad, ahad, ahad. Tuhanku hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, maka datanglah pertolongan dari Allah. Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah. Kemudian doa yang ketiga, ya. Doa yang ketiga, Allahumma a'inni, apa? Masuk WC, Bu. Allahumma a'inni, bukan a'udzu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa artinya? Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku. Untuk apa? Ala zikrika, supaya selalu berzikir, selalu mengingatmu. Jadi istiqomah dalam berzikir, Bu. Ya. Zikir itu banyak, mulai dari baca Quran, baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Setiap hari berapa kali istighfar? Hah? Setiap hari berapa kali? Ya, Rasul saja yang sudah diampuni dosanya sehari sampai 100 kali. Ya, kita minimal sama 100 kali. Ya. Baca subhanallah berapa kali? Baca alhamdulillah berapa kali? Dibaca enggak itu? Baca. Ya Allah, tolonglah aku supaya istiqomah berzikir kepadamu. Ya. Sebab hidup kita ini sebenarnya dari bangun tidur sampai tidur selalu bersama Allah. Ibu bangun tidur, yang pertama disebut siapa? Yang pertama dilakukan apa? Berdoa. Benar. Bukannya nyariin HP. Bukannya nyariin HP. Ya. Padahal kan sunnah Rasulnya bangun tidur terus berdoa, nyebut Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu setengah kematian. Maka bersyukurlah ketika kita bisa bangun tidur. Karena ada orang ketika bangun tidur lagi, bangun tidur lagi, kemudian tidur lagi. Udah bangun.
Jadi mestinya bangun tidur baca doa itu. Bukan bangun tidur tidur lagi. Tidur. Nah, mending bangun lagi ya kalau tidur lagi. Baca doa itu. Ya. Kemudian setelah itu beranjak ke kamar mandi. Nah, baru baca doa masuk kamar mandi. Allah di situ disebut lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Bu, di kamar mandi itu tempat tinggal jin. Kalau kita lupa berdoa, nggak berdoa dulu, jin di kamar mandi bisa ngelihat apa yang kita lakukan. Ketawa-tawa dia. Izi ibu buka jilbabnya, buka bajunya, lagi nongkrong, lagi tuh. Lagi keramas. Tapi kalau kita baca doa, dia terbutakan matanya. Ya. Jadi penuh dengan zikir. Ya. Mandi, keluar, kemudian setelah itu keluar kamar mandi juga baca zikir. Apa zikirnya, doanya? Ghufranaka. Nah, ini udah rutin dibaca ya. Minta ampun, ya Allah ampunanmu aku minta. Keluar kamar mandi ngapain minta ampun? Emang berbuat apa di kamar mandi? Ya, bisa jadi lagi di kamar mandi ada kecoa lewat, mati langsung dia. Lagi duduk asik ngelahayal ngelamun yang gak karuan-karuan. Makanya minta ampun. Ghufranaka, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Masuk kamar, kemudian mau pakai baju bercermin. Ibu sering bercermin? Depan cermin juga ada zikirnya, ada doanya. Itulah Islam mengatur dari mulai masuk WC sampai masuk istana ada zikirnya. Depan cermin berdoa, apa doanya? Ketahuan nih nggak pernah berdoa ya. Ya minimal bismillah. Ada doa khusus, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ya Allah kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau membaguskan ciptaanku, fisikku bagus, wajahku jadi glowing, ya. Fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Jadi namanya bagus, cantik, lahir dan batin, cantik jasmani dan rohani. Ibu baca doa itu, walaupun skincare-nya yang paling murah, tetap terlihat glowing. Yakin itu. Apalagi mahal skincare-nya. Baca doa lagi kan itu. Nah, itu ya. Jadi ala zikrika, ya Allah bantu aku untuk selalu berzikir, mengingatmu keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nanti mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca doa lengkap, bagus lagi. Allahumma barik lana. Allahumma inni ala zikrika. Ya. Ibu baca tasbih sambil goreng, sambil masak, sambil nyapu, sambil ngepel. Ngepelnya dapat, pahala zikirnya dapat. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil ngelap-ngelap kaca tuh, ngelap-ngelap kaca ya. Ngepel lantai, baca itu ya. Alhamdulillah. Jadi ngelapnya bisa, bersihin kacanya bisa, masaknya selesai, pahalanya juga dapat. Insya Allah. Masakan yang kurang garam, yang kurang sambal, yang kurang bumbu, karena baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir tadi, malaikat meniupkan bumbu-bumbunya. Tetap enak nasi gorengnya, padahal kurang bumbu kan gitu. Yakin itu. Ya. Sering begitu? Ambil nyuci sambil nungguin mesin cuci muter. Ya, sholawat, berzikir, ya.
beristighfar dan sebagainya, baca Quran ya, banyak ya.